Polemik seleksi paskibraka nasional asal Sulawesi Selatan kembali memanas setelah Kathleen Yvonne Lesmana gagal lolos meski masuk jajaran peserta terbaik. Di tengah sorotan publik soal transparansi penilaian, Kathleen justru mendapat dukungan besar dari Organisasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI. Organisasi tersebut menilai proses seleksi harus berjalan adil, profesional, serta menjunjung kesetaraan peserta tanpa memandang latar belakang. Sorotan publik terhadap seleksi itu pun terus meluas di media sosial. Sebagai bentuk dukungan, INTI akhirnya memberikan beasiswa pendidikan S1 kepada Kathleen bersama peserta lain bernama Mayfilica Putri Aurelia Kamal. Keputusan tersebut diambil setelah organisasi melakukan komunikasi dengan pengurus daerah dan generasi muda Tionghoa Sulawesi Selatan. Dukungan itu langsung menuai perhatian luas karena muncul setelah Kathleen viral akibat gagal melaju ke tingkat nasional. Netizen yang budiman kembali mempertanyakan transparansi seleksi, sementara nama Kathleen terus mendapat simpati publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dituding sebagai peserta yang menggantikan Kathleen yang kemarin viral itu, Keisha, anak ibu kantin, memilih untuk bersikap tenang. Sepakat, memang sikapnya udah benar, harus tetap tenang. Kenapa? Lah karena dia seperti peserta-peserta yang lain, dia cuma daftar dan pengen lulus. Yang seharusnya nggak tenang adalah orang yang meluluskannya, orang yang menyeleksi ataupun bermain di belakang kalau ada. Jadi sikapnya udah bener, tenang. Yang nggak tenang kan yang main. Kathleen Yvonne Lesmana dikabarkan masuk dalam 3 besar hasil seleksi awal calon paskibraka tingkat nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba nama Kathleen gak masuk dalam daftar akhir peserta yang mewakili tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dan yang lebih membangongkan lagi guys adalah posisi Kathleen diberikan kepada peserta lain yang gak masuk 10 besar. Boom! Alasan panitia pemilihan calon Paskibranas Makassar, Kathleen gak bisa bahasa daerah. Mother father. Padahal Kathleen sudah memenuhi syarat sebagai calon paskibraka. 1. Selama seleksi paskibraka, nilai Kathleen ini selalu bagus. Bahkan lebih daripada itu, di tahun 2024 Kathleen ini pernah mendapatkan gold medal di International Science and Invention Fair, dan di tahun 2025 dia mendapatkan silver medal. Jadi pemerintah Makassar harusnya kalian bangga karena punya putri daerah yang sangat berprestasi, bahkan bisa membawa harum nama Makassar. Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, saya baca di media, Bapak hanya prihatin. Pak, jangan hanya prihatin Pak, bertindak Pak. Masa Bapak mau mengutus putra-putra daerah ke tingkat nasional yang kualitasnya di bawah Kathleen sih Pak? Jadi sekali lagi, secara akademisi syarat calon paskibraka nasional, Kathleen ini sangat layak. Syarat yang kedua sebagai calon paskibraka nasional adalah warga negara Indonesia. Itu wajib, betul. Pemerintah Makassar yang terhormat, Kathleen itu warga negara Indonesia. Atau karena dia Tionghoa, atau karena dia nggak pakai baju gamis, jadi kalian nggak menganggap dia sebagai WNI. Mimpi seorang Kathleen Lesmana yang ingin mengharumkan nama daerahnya dan nama bangsa Indonesia justru dihancurkan oleh sesama anak bangsa sendiri. Oke, kalau cara main kalian seperti itu, oke, teman-teman botak bicara, do your magic. Kita kawal kasus Kathleen ini sampai dia kembali menemukan haknya, dia menemukan mimpinya untuk mengharumkan nama bangsanya. Viralkan berita ini sehingga gak muncul korban-korban atau Kathleen lainnya. Please, do your magic. Viralin teman-teman. No viral, no justice. Lagi-lagi ketidakadilan menimpa siswi. Kasusnya di Makassar, seorang calon paskibraka nasional yang bernama Kathleen Yvonne.
Kathleen ini ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Mandarin, tapi gagal menjadi paskibraka nasional mewakili Provinsi Sulawesi Selatan hanya karena tidak bisa berbahasa daerah. Ketika seleksi katanya bahasa daerahnya tidak begitu bagus. Padahal menurut teman-teman Bakes Bangpol, Makassar mengatakan salah satu syarat harus pintar bahasa daerah. Mereka ini kan mewakili daerah, masa nggak bisa bahasa daerah? Padahal yang namanya paskibraka bukan cerdas cermat. Yang namanya paskibraka itu bukan soal mahir dan tidak mahir bahasa daerah. Tentu faktor pintar bahasa Mandarin, pintar bahasa Inggris menjadi faktor kelebihan. Tentu ini adalah plus minus. Jangan sampai ditengarai faktor etnis yang kebetulan Kathleen ini etnis Tionghoa sehingga harus digagalkan. Tentu ini menjadi blunder, tentu ini menjadi bumerang. Tidak boleh unsur-unsur apakah itu etnis Madura, apakah itu etnis Ambon, apakah itu etnis Tionghoa, sehingga menyebabkan kita tidak objektif, sehingga menyebabkan kita harus mendiskualifikasi seseorang calon paskibraka nasional. Kalau nilai-nilai lainnya itu bagus, kenapa tidak? Tentu justru bagi Cak Soleh, kalau Kathleen ini adalah etnis Tionghoa, tapi justru nasionalismenya tinggi, itu menjadi acungan jempol. Ayo, panitia seleksi paskibraka Sulawesi Selatan harus bisa mempertanggungjawabkan apakah tidak lolosnya Kathleen ini karena faktor etnis atau memang kalah pintar dengan peserta-peserta yang lain. Kalau ternyata karena faktor etnis, maka panitia ini yang harus disanksi. Tidak boleh kita ini mendiskualifikasi, tidak suka dengan seseorang karena faktor etnis. Etnis apapun, mereka adalah lahir di Indonesia, cinta bangsa Indonesia, maka semua harus diperlakukan sama. Apa karena Kathleen ini etnis Tionghoa ya? Yes, kita baru pulang kerja nih. Tapi ya, kali ini kita bahas mengenai gagalnya salah satu paskibraka sudah masuk ke dalam pengiriman kontingen paskibraka nasional yang akan dikirim ke tingkat besar. Sayangnya impian dari Kathleen Ivana Neni Lesmana ini gagal, guys. Gagal itu dikarenakan kata panitia. Jadi guys, pemerintah Makassar ini kita anggap dia meminta diviralkan ini hanya karena paskibraka. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang minta saya untuk bicara ini ya. So, mari kita bahas. Kathleen Ivana Neni Lesmana itu dikabarkan masuk dalam tiga besar hasil dari seleksi awal calon paskibraka tingkat nasional itu. Dia sebagai perwakilan Sulawesi Selatan. Tuh, bayangin ya. Namun apa yang terjadi guys? Kathleen tidak masuk dalam daftar akhir ya, peserta mewakili tingkat provinsi ke tingkat nasional. Dan lebih sadisnya lagi guys, posisi Kathleen ini diberikan kepada peserta lain yang tidak masuk 10 besar. Sadis nggak? Ngeri bro. Hanya dengan alasan bahwa Kathleen ini tidak bisa berbahasa daerah, panitia paskibraka nasional di Makassar itu membatalkan namanya Kathleen untuk masuk ke tingkat selanjutnya. Oh mama, oh papa, oh my god. Coba kawan-kawan bayangin dulu kita sebagai seorang tua secara psikologis apa yang terjadi kepada anak kita dan diri kita. Padahal ya kawan-kawan, Kathleen ini sudah memenuhi syarat sebagai calon paskibraka. Selama seleksi paskibraka, nilai Kathleen ini selalu bagus guys. Bahkan di tahun 2024 itu kalau nggak salah saya, ini Kathleen ini pernah mendapatkan gold medal dari International Science and Invention Fair. Bayangin tuh guys, udah dapat medali guys, medali emas. Dan di tahun 2025 dia juga mendapatkan silver medal untuk klasifikasi yang sama tuh. Kathleen yang seharusnya menjadi suatu kebanggaan anak daerah dari pemerintah Makassar, seharusnya begitu ya, ini malah diasingkan. Kan gila tuh, bayangin aja lu tuh. Gimana sih lu panitia paskibraka nasional di Makassar?
Dan yang menjadi lucunya guys, yang menjadi lucunya ini ya, tanggapan pemerintah Makassar itu cuma kata prihatin. Pemerintah Makassar, lu ya, tega banget lu cuma gitu, cuma hanya mengeluarkan statement prihatin. Kocak. Jadi kepada kepala daerah pemerintahan, tolong hargai anak-anak yang memang sudah anak-anak yang berprestasi. Jelas dong, begitu aturan mainnya seharusnya. Cerdas dikit, kenapa sih lu gemes.